كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum mad. Mad secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, yaitu menambah atau memanjangkan. Adapun secara istilah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad atau lin. Huruf mad itu ada 3, yaitu yang pertama alif, waw, dan ya. Sedangkan huruf lin yaitu apabila ya sukun sebelumnya berharokat fathah, dan apabila waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Pada pembahasan mad ini sebenarnya kita akan fokus kepada huruf-huruf mad yang 3, yaitu alif, waw, dan ya. Tetapi pada beberapa kondisi huruf lin itu bisa menyebabkan bacaan menjadi panjang. Adapun syarat-syarat mad atau syarat-syarat bacaan dibaca panjang, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini. Huruf mad dibaca panjang jika memenuhi syarat. Yang pertama, huruf alif sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, jika huruf waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Dan yang ketiga, jika ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Adapun huruf lin bisa dibaca panjang atau dibaca mad jika setelah huruf lin ada huruf yang berharokat kemudian dibaca waqaf. Contohnya adalah min khaufin. Perhatikan di sini ada huruf lin, kemudian setelahnya ada huruf yang berharokat dan kita baca waqaf di situ. Jadi dibacanya yang tadinya khaufin, karena waqaf dibaca panjang. Khauf, khauf. Min khaufin menjadi min khauf. Begitu juga contohnya misalnya al-baiti, al-baiti. Ada huruf lin, kemudian setelahnya huruf berharokat, kemudian kita baca waqaf, maka dibaca huruf linnya menjadi panjang. Al-bait, ya. Hadzal bait, tadinya hadzal baiti, nah, tidak panjang, tetapi karena dibacanya waqaf menjadi hadzal bait. Begitu syarat-syarat bacaan dibaca mad atau panjang. Kemudian jenis-jenis mad terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama mad asli dan yang kedua adalah mad far'i. Mad asli adalah mad yang keberadaannya tidak tergantung pada sebab-sebab tertentu, baik karena sebab hamzah ataupun karena sebab sukun. Keberadaannya hanya tergantung oleh zatnya sendiri, yakni huruf mad. Mad asli karenanya
karenanya disebut juga sebagai mad zati, mad zati. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i, ya. Sebab penamaan ini karena orang yang memiliki tabiat yang lurus tidak mungkin akan mengurangi atau menambah bacaan panjang dari yang telah ditetapkan, ya. Mad tabi'i, ya. Jadi mad asli itu namanya bisa juga disebut dengan mad zati atau mad tabi'i. Sekarang kita coba bahas tentang mad asli. Dari penjelasan di atas, yang termasuk mad asli adalah jika alif sebelumnya berharokat fathah, ya. Jika alif sebelumnya berharokat fathah. Kemudian jika waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, ya. Jika waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Dan yang ketiga adalah jika ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, ya. Jika ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Inilah yang disebut dengan mad asli, ya, mad asli. Bagaimana cara membaca mad asli, ya? Mad asli dibaca dengan panjang 2 harokat, ya. Contohnya ma, baca panjang 2 harokat. Ma, tidak misalnya ma. Nah, kalau ma berarti 1 harokat, tapi dibaca panjang 2 harokat. Ma. Tidak juga terlalu panjang, misalnya ma. Nah, ini lebih dari 2 harokat. Mad asli itu hanya 2 harokat saja, ya. Ma. Kemudian contoh lagi na, sa. Itu yang harokat fathah, ya, alif, ya. Kemudian yang ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, contohnya bi, fi. Yang dhammah, yang waw sebelumnya, waw sukun sebelumnya dhammah, contohnya du, shu, u. Dibaca dengan panjang 2 harokat. Itulah cara membaca mad asli. Sekarang apa sih pengertian dari panjang 2 harokat? Para ulama ahli qiraat menjelaskan panjang mad dengan istilah harokat, ya. Dengan istilah harokat, bukan dengan istilah ketukan, ya, atau misalnya yang lainnya, ya. Tetapi dengan istilah harokat. Seperti 2 harokat, panjangnya 4 harokat, atau panjangnya 5 harokat, atau 6 harokat. Yang dimaksud dengan panjang 2 harokat adalah dibaca panjang seperti kita mengucapkan 2 huruf yang berharokat. Jadi panjangnya sama seperti kita mengucapkan 2 huruf yang berharokat. Contohnya misalnya ma, baca panjang 2 harokat. Ini akan sama tempo panjangnya ketika kita mengucapkan mama, ya. Mama. Nah, temponya akan sama ini, ya. Tempo panjangnya akan sama, ya. Mama. Begitu juga contohnya misalnya sa. Ini tempo panjangnya akan sama ketika kita mengucapkan 2 huruf sin yang berharokat, ya. Sasa. Nah, itu sama, ya. Jadi itulah pengertian dari kadar panjang 2 harokat, ya. Begitu juga dengan panjang 4 harokat, ya. 4 harokat maksudnya adalah dibaca panjang seperti kita mengucapkan 4 huruf yang berharokat. Jadi contohnya misalnya huruf mim, ya. Yang tadi 2 harokat, sekarang kita praktekkan contoh 4 harokat, ya. Ma. Ya, 4 harokat kurang lebih seperti itu, ya. Ma.
Ini akan sama dengan ketika kita mengucapkan huruf mim yang berharokat sebanyak 4 ya. Ma. Ya, jadi misalnya ma ya. Ma. Ya, akan sama panjangnya ya. Begitu juga ya, panjang 6 harokat, maksudnya adalah dibaca panjang seperti kita mengucapkan 6 huruf yang berharokat ya. Jadi para ulama ahli qiraat itu menjelaskan panjang mad itu dengan istilah harokat ya, bukan dengan istilah ketukan ya. Berikut adalah contoh-contoh mad asli ya, contoh-contoh mad asli dalam Quran ya. Wal jibala autada, wal jibala autada. Di sini mana yang mad aslinya? Yang pertama ba ya, mad asli. Wal jibala ba, kemudian ada lagi yang ta ya. Ta autada ya. Wal jibala autada. Kemudian contoh yang kedua. Waja'alna naumakum subata. Mana mad aslinya? Mad aslinya adalah na, kemudian ba ya. Na dan ba. Waja'alna naumakum subata ya. Contoh yang ketiga. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Mana mad aslinya? Mad aslinya adalah yang pertama la ya. Di sini walaupun alifnya tidak terlihat ya, tapi dengan tanda alif kecil ini termasuk mad ya, mad asli ya. Labisina fiha ahqaba. Kemudian mana lagi? Si ya, si. Kemudian fi. Nah, kemudian o ya. La si fi o ya. Ini mad asli ya, mad asli. Kemudian contoh yang berikutnya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Nah, di sini banyak mad aslinya ya. Yang pertama la ya. La, kemudian zu, kemudian u, kemudian fi, kemudian ha, kemudian la, kemudian ro ya. Ini mad aslinya banyak ya. Contoh berikutnya. Kitabun fihi tadrusun. Kitabun fihi tadrusun. Mana mad aslinya? Mad aslinya adalah yang pertama ta ya. Ta di sini ada tanda alif kecil ya. Ini sama seperti alif ya. Berarti ada alif sebelumnya fathah. Dibaca mad asli ya, panjang 2 harokat. Kemudian mana lagi? Fi ya. Fi ini ya sukun sebelumnya kasroh fi. Kemudian sudah ya, cuma ada 2 ya. Yang ini tidak dibaca mad asli karena kita tadi membacanya wakaf ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya ya. Su ya.
Kalau su mad asli tapi karena waqaf jadi mad far'i nantinya. Contoh yang berikutnya, wa ma la tubsirun. Wa ma la tubsirun. Di sini ada ma, 2 harokat mad asli ya, ma, kemudian la ya, la, ma, la ya. Ru ini juga karena kita baca waqaf maka tidak termasuk mad asli ya. Begitu contoh-contohnya, silakan nanti dilatih ya cara pembacaan mad asli dengan 2 harokat ya, dengan kadar panjang 2 harokat. Berikutnya adalah kita kenal dengan kita kenal ada istilah mulhaqqat mad asli ya, mulhaqqat mad asli. Apa itu mulhaqqat mad asli? Mulhaqqat mad asli adalah mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli ya. Mad-mad yang dihukumi sama dengan mad asli. Ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama mad iwad. Mad iwad ya. Kemudian yang kedua mad silah sughra atau mad silah qasirah ya. Dan yang ketiga adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ya. Jadi ada 3 yang dihukumi sama seperti mad asli ya. Jadi dibacanya nanti 2 harokat ya. 3 mad ini dibaca 2 harokat ya. Sebagian ulama ahli tajwid ada yang memasukkan mad badal ke dalam mulhaqqat mad asli ya. Namun kami lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa mad badal bukan termasuk bagian dari mulhaqqat mad asli ya, bukan termasuk mulhaqqat mad asli. Tetapi mad badal ini termasuk bagian dari mad far'i ya. Kenapa? Karena mad badal di dalam riwayat Imam Warsh ini bisa dibaca panjang 4 atau 6 harokat ya. Ada juga sebagian buku-buku tajwid yang menjelaskan tentang mad tamkin ya, mad tamkin. Mad tamkin pada hakikatnya adalah dia adalah mad asli ya. Sama dengan mad asli, mad tamkin itu ya. Sekarang kita masuk kepada mulhaqqat mad asli yang pertama ya. Yang pertama adalah mad iwad. Iwad secara bahasa artinya pengganti. Adapun secara istilah adalah berhentinya bacaan pada huruf yang berharokat tanwin fathah atau fathatain ya, fathatain di akhir kalimat selain huruf ta marbutah ya, selain huruf ta marbutah ya. Berhentinya bacaan pada huruf yang berharokat tanwin fathah di akhir kalimat selain huruf ta marbutah ya. Jadi syarat mad iwad adalah yang pertama huruf berharokat fathatain ya atau tanwin fathah. Yang kedua huruf tersebut bukan ta marbutah ya. Dan yang ketiga dibaca waqaf atau di akhir kalimat ya. Jadi jika tidak terpenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut ya, maka dia tidak dibaca mad atau tidak dinamakan dengan mad iwad. Bagaimana cara membaca mad iwad? Mad iwad ini dibaca sama seperti mad asli ya, 2 harokat. Dibaca seperti
seperti mad asli 2 harokat. Nah, contohnya seperti di bawah ini ya. Qadhan ya. Perhatikan ada fathatain ya di akhir kalimat. Kita baca wakaf di sini ya. Qadhan. Maka cara membacanya adalah qadha. Nah, dibaca 2 harakat. Qadha ya. Jadi cara membacanya adalah harakat fathatainnya diubah menjadi harakat fathah. Nah, kemudian harakat fathah tersebut dibaca panjang 2 harakat. Nah, kemudian dibaca dengan waqaf ya. Qadhan. Nah, fathatainnya diubah menjadi fathah biasa ha, tapi panjang 2 harakat. Ha ya. Qadhan. Dibaca qadha ya. Kemudian contohnya dhabahan, dibaca dhabaha ya. Dhabaha. Jam'an, ini dibaca menjadi jam'a. Jam'a ya. Itu beberapa contoh mad iwad ya. Mad iwad. Contoh-contoh lain bisa nanti kita temukan di dalam ketika kita tilawah ya, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, mad silah sugro ya, atau mad silah qasirah. Apa itu mad silah sugro? Mad silah sugro adalah mad yang terjadi pada ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar, yaitu yang berharokat dhammah atau kasroh, yang ha dhamir tersebut terletak di antara 2 huruf yang berharokat ya. Dan setelah ha dhamir tersebut bukan huruf hamzah, kemudian dibaca dengan bersambung atau wasol ya. Dibaca wasol. Mungkin ada yang belum paham apa itu ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar ya. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Dhamir artinya kata ganti ya. Kata ganti. Ghaib berarti ini orang ketiga ya. Mufrad artinya tunggal. Mudzakkar artinya laki-laki ya. Jadi ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar itu maksudnya adalah huruf ha yang berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga tunggal yang berjenis laki-laki, yaitu ha dhamir tersebut berharokat dhammah atau berharokat kasroh ya. Kemudian syarat-syarat mad silah sugro ya. Syarat-syarat mad silah sugro. Seperti penjelasan di atas, maka syaratnya adalah terjadi pada huruf ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar, yaitu ha yang berharokat dhammah atau berharokat kasroh ya. Sebelum dan sesudah hal dhamir tersebut adalah huruf yang berharokat. Kemudian setelah hal dhamir bukan huruf hamzah ya. Dan yang terakhir adalah dibaca bersambung ya. Dibaca bersambung.
Bagaimana cara membacanya? Mad silah sugro ini dibaca dengan panjang 2 harokat ketika dia wasol ya, atau membaca bersambung. Adapun ketika wakof maka hukumnya tidak ada mad ya, tidak ada mad. Adapun tanda mad silah sugro pada mushaf standar Madinah atau mushaf terbitan Timur Tengah adalah dhamir yang berharokat kasroh, setelahnya ada tanda huruf ya kecil. Dhamir yang berharokat kasroh, setelahnya ada tanda huruf ya kecil. Contohnya seperti ini ya. Ini ya kecil ya. Berarti ini menandakan bahwa dhamir tersebut adalah mad silah ya, mad silah. Kemudian dhamir yang berharokat dhammah itu ditandai dengan huruf waw kecil setelah dhamirnya. Contohnya seperti ini. Rabbuhu ya, ada tanda huruf waw kecil ya, waw kecil. Ini berarti menandakan bahwa dhamir tersebut dibaca mad, dibaca panjang 2 harokat. Rabbuhu ya, Rabbuhu ya. Ini li rabbihi ya, li rabbihi. Contohnya juga wa innahu ya. Itu ya, mad silah sugro ya. Nah, tadi yang dimaksud dhamir kata ganti adalah contohnya seperti ini ya. Rabbuhu ini artinya kan Rabbnya dia, Tuhannya dia ya, itu. Nah, dhamir itu adalah dia itu ya, Rabbuhu ya. Li rabbihi, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Nah, nya ini adalah kata ganti ya, kata ganti ketiga tunggal orang laki-laki ya, berjenis atau berjenis laki-laki ya, bukan orang laki-laki saja tapi berjenis laki-laki ya. Itu pengertian dari dhamir ya. Insyaallah nanti jika kita pelajari bahasa Arab akan paham ya, dhamir itu seperti apa. Makanya kita sebaiknya dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab ya, minimal dasar-dasarnya ya, minimal dasar-dasarnya. Ini sangat penting sekali ya, tahsin dengan bahasa Arab ya. Karena ketika orang bisa bahasa Arab tetapi tahsinnya atau tajwidnya, ilmu tajwidnya kurang, maka dia tidak akan fasih membaca atau mengucapkan bahasa Arabnya, tidak akan fasih. Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu tajwid ya, ilmu tajwid tetapi kita bahasa Arabnya belum paham, itu akan kebingungan nanti ya, karena banyak istilah-istilah dalam ilmu tajwid itu menggunakan bahasa Arab ya. Begitu ya. Semoga ini menjadi semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab. Baik, kita coba contohkan ya mad silah sugro ya. Dibaca panjang 2 harokat ya. Li rabbihi lakanud, li rabbihi lakanud. Hi 2 harokat ya, tidak boleh misalnya baca pendek. Li
rabbihi lakanud. Itu salah ya. Atau misalnya dibacanya lebih dari 2 rakaat. Li rabbihi lakanud. Itu salah juga ya. Jadi baca 2 rakaat. Li rabbihi lakanud. Contoh berikutnya, wa innahu ala ya, hu 2 harokat ya. Rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul ya. Rabbuhu. Nah, hu di sini mad silah ya, yang berharokat apa? Fa akramahu, mad silah sugro juga. Wa na'amahu, ini mad silah juga ya. Jadi ada dalam contoh ini ada 3 mad silah sugro ya. Demikian contoh-contohnya mad silah sugro ya. Kemudian yang ketiga adalah mad tabi'i harfi ya, yang termasuk ke dalam mulhaqat mad asli ya. Untuk mad tabi'i harfi ini insyaallah akan kita bahas pada penjelasan tentang mad lazim ya, karena akan bersambung ya dengan mad lazim ini ya. Satu kaidah ya, ada keterkaitannya dengan mad lazim ya. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini ya. Pertemuan kita pada kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.